BEI AC27 Bayu Aji. Baik Bapak, saya akan sedikit bertanya, enggak sedikit sih, banyak bertanya terkait portofolio yang Bapak kirim kemarin. Nah, ini boleh diceritakan kembali tupoksi Bapak selama 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir saja. 2 tahun terakhir saya menjadi kepala bidang keselamatan. Tahun 2020 Januari 2024. Terus di bulan November 2024 saya menjadi sekretaris. Belum. 2023. Maaf, 2023. Tupoksinya Bapak? Tupoksinya Sekretaris. Ya, sekretaris mengerjakan administrasi terkantor. Nah, ini kan pasti untuk mencapai tusi tadi ada sasaran atau indikator keberhasilan ya. Kira-kira indikasi keberhasilan untuk menjalankan tupoksinya Bapak apa Bapak menurut Bapak? Untuk Bapak berhasil menjadi sekretaris itu kira-kira apa saja? Yang jelas yang pertama adalah terlaksananya program kegiatan merencanakan program kegiatan kesekretariatan, terus melaksanakan tugas untuk perencanaan anggaran dinas, manajemen kepegawaian, terus pelaksanaan tugas penyediaan kegiatan umum dinas. Lalu selama ini bekerja, nggak hanya di sekretaris ya Pak ya, sebelum-sebelumnya itu ada gambaran permasalahan yang sangat menonjol yang selama mungkin 2 tahun atau 5 tahun terakhir yang pernah Bapak hadapi? Yang dulu itu saya kan di kepala bidang teknik sarana itu membawai salah satunya pengujian kendaraan bermotor yang terkait dengan pelayanan publik. Saya mempunyai tugas merubah layanan pengujian kendaraan bermotor yang dulu sangat identik dengan KKM itu menjadi layanan yang lebih transparan dan bukan lagi manual tapi sudah menginjak ke digital, termasuk dengan sistem pembayaran yang dulunya non tunai menjadi tunai menjadi non tunai. Itu target dari Bapak, maksudnya ide dari Bapak sendiri atau target dari organisasi? Jadi begini, dengan kondisi pengujian yang seperti itu, dinas kan harus terbebani mempunyai tugas untuk menyelenggarakan wilayah bebas korupsi itu ZI. Saya terus mempunyai inovasi untuk merubah layanan tersebut menjadi digital dan lebih mudah, lebih transparan. Jadi inisiasi Bapak sendiri? Ya, dan itu saya angkat dalam proper saya pada saat diklat tim 3, menjadi proper saya di tim 3. Dulu saya kasih nama Dirmas Ujikir Elektronik Masyarakat Puas.
Ya, yang ada di sini ya, uji kiri utama. Nah, itu kan lalu masalahnya apa, Pak? Yang jelas Kan merubah masalah yang paling menonjol. banyak masalah sebenarnya. Masalah pertama itu terkait dengan stigma masyarakat yang buruk bahwa sarang KKN lah, karena pelayanan publik itu pasti zaman dulu pasti dengan label korupsi, kolusi, nepotisme ada di situ. Itu yang pertama. Untuk merubah itu diperlukan sebuah sistem digitalisasi. Nanti permasalahannya jadi muncul ada resisten dari staf, mereka yang zonanya panjang pada saat pelayanan masih manual kita rubah menjadi serba elektronik. Mereka ada apa ya, bukan perlawanan sih, tapi sedikit penolakan karena mereka tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Biasa dengan pokoknya manual atau utama tahu, sekarang saya hentikan, saya ganti dengan sistem yang lebih transparan. Karena yang mohon maaf itu kalau zaman dulu itu pasti terkait dengan pendapatan. Itu yang berat sebenarnya di situ. Paling beratnya memang di situ. Terus menghadapi penolakan itu apa yang Bapak? Pasti kan itu luar biasa. Ya tetap secara bertahap saya laksanakan sistem itu. Namun kita juga merangkul seluruh staf. Kita sering ajak diskusi, kita berikan penjelasan bahwa pemerintahan sekarang itu tidak harus berubah menjadi pemerintahan yang bersih. Suka tidak suka saatnya harus transparan itu harus datang. Dan ini memang saatnya kita harus memulai daripada nanti kita akan bersentuhan dengan hukum. Nah, memang agak sulit, tapi kita sering-sering kita ajak ngobrol, kita lebatkan, kita dorong, akhirnya mereka mau. Kuncinya ada di kalau mereka sering kita masukkan mereka ke dalam tim yang ikut merubah. Lalu ini tadi kan yang paling besar Bapak adalah membuat sistem digitalisasi. Nah, cara membuat sistem digitalisasi gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? Yang pertama saya lakukan dulu itu membuat tim saya itu terdiri dari kepala seksi pengujian pada saat itu dengan seluruh membuat tim siapa saja? Itu yang dipimpinnya oleh kepala seksi pengujian itu di bawah saya beserta stafnya. Mereka harus saya beri tugas untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa sih yang terjadi di pengujian, seperti apa yang sering dikeluhkan masyarakat. Mereka kan langsung bersentuhan bukan tentang. Setelah itu hasil dari identifikasi tim itu sebenarnya mengerucut kepada lebih banyak ketransparansi hasil. Jadi hasil pengujian itu kalau manual itu persepsi masing-masing personil penguji itu kan berbeda, melihat perspektif ini nilainya berapa itu kan berbeda. Dan itu disampaikan ke masyarakat kadang dijadikan sebuah lahan. Nah itu yang kita ketemui di situ sebenarnya, transparansi dari hasil itu. Masyarakat sendiri juga sering bertanya kenapa saya tidak lulus sedangkan si B lulus. Dari situ kami berusaha menyusun, awalnya membuat tugas tim itu saya tambah untuk membuat perubahan. Kira-kira apa yang perlu dirubah dari sistem yang SOP yang sekarang sudah ada ini. Salah satunya yang muncul adalah penanganan pengujian secara
digital. Jadi hasilnya akan terukur dengan pasti. Alat-alat itu yang dulunya manual kita ganti dengan alat-alat yang sudah digital. Masyarakat juga tahu hasilnya seperti apa. Kalau tidak, masyarakat bisa tahu memang saya tidak lulus karena ini nilainya ada, ring nilainya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama seperti itu. Terus setelah itu kami masih ada banyak kekurangan ternyata. Kita ketemukan juga di pola antrian pelayanan itu bisa dipermainkan juga ternyata. Dari situ kita tambahin lagi di depan, kita tarik ke depan setelah pendataan digital, pendataan database selesai, kita digitalisasi hasil selesai, kita tarik lagi ke depan, ini harus ada pendaftaran online. Pendaftaran online, mereka bisa daftar online, jadi nomor urutnya mereka sudah dapat sesuai dengan mereka daftar. Nah, ini untuk sistem digitalisasi Bapak berkolaborasi dengan siapa saja, Pak? Pertama kami membuat sederhana, kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Dinas Kominfo punya staf-staf yang mempunyai kompetensi dalam programmer. Kita koordinasi dengan mereka, bersama mereka untuk membuat sebuah aplikasi itu. Awalnya kita berawal dengan Dinas Kominfo. Itu masih ini ada rantanya lagi. Setelah pendaftaran selesai ternyata ada permasalahan dengan pembayaran. Jadi pada saat itu sebelum yang lain sudah mengarah terutama di Kabupaten Blitar itu semua belum non tunai, kami sudah non tunai. Itu kerjasama dengan saya? Dengan Bank Jatim. Kebetulan Bank Jatim memberikan fasilitas kami untuk non tunai. Meskipun dalam waktu saat itu masih dengan non tunai yang paling sederhana menggunakan ID billing, meningkat bisa dibayar lewat ATM. Pertama kami kerjasama mendatangkan Bank Jatim ke dinas. Kita datangkan kasir. Setelah itu berkembang ke ATM. Terakhir yang paling akhir itu sebenarnya sebelum retribusi itu dihapus, terakhir itu QRIS itu sudah kita tambahkan. Ya, ini yang menginisiasi dengan kolaborasi mulai Kominfo, terus ke Bank Jatim dan lain sebagainya, itu siapa Pak? Saya. Langsung Bapak sendiri. Tentunya dibantu oleh tim tadi, tim yang merumuskan tadi, dan permasalahan. Sampai sekarang akhirnya ada aplikasi Kir Emas. Ini aplikasi atau sistem? Itu sistem tapi ada aplikasinya. Berarti Kir Emas ini suatu sistem uji kir elektronik ini. Ya, mulai dari awal mereka sudah nggak daftarnya kan kalau dulu kan daftar online sampai hasil saya pembayarannya. Kita bisa kerjasama, lembaganya kan harus operasi. Kalau kita memfasilitasi perorangan kan. Lalu selain itu Pak, kan tadi kan dari masalah itu tadi, itu kan banyak perubahan-perubahan. Nah, perubahan yang paling berdampak pada kinerja unit Bapak itu apa? Meningkatnya PAD. Meningkatkan PAD. Oh, dengan dibuat digital tadi meningkatkan PAD. Dari yang sebelumnya berapa menjadi berapa? Ya itu tadi. Jadi itu tadi. Kalau manual itu ternyata lumbung pendapatan yang tidak resmi. Lumbung pendapatan yang tidak resmi. Iya. Itu yang kita otomatis kan semua sekarang harus tercatat iya. kan. Masuk semua itu. Oh, sekarang masuknya ke PAD.
yang signifikan. Ya signifikan, peningkatannya signifikan. Bahkan di tahun pertama saya bisa meningkatkan sebesar 100%. Oh, dan pertama langsung itu dari target atau dari sebelumnya? Dari sebelumnya misal gini, kalau nggak salah dulu awal itu target kami hanya 300 juta, kalau nggak salah 300 juta itu, tapi penerimaan kami hanya sekitar di angka 200 sekian. Setelah kami terapkan itu kami bisa mencapai langsung 500. Itu di tahun pertama. Kalau sekarang ini kira-kira terakhir kan sekarang dengan aturan yang baru itu retribusinya kan sudah dihapus. Terakhir kami mencapai retribusi pendapatan itu kalau tidak salah 1,8 miliar. Berarti hampir berapa persen itu dari sebelumnya? Tapi kan nanti itu kan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan juga. Jadi nggak murni karena itu. Tapi salah satu. Tapi kan kalau dalam 1 atau 2 tahun itu kan peningkatan volume nggak langsung signifikan naiknya juga. Peningkatan volume kendaraannya tidak. Sebenarnya peningkatan di tahun pertama kedua itu jumlah kendaraannya sama, cuma retribusinya masuk semua. Kalau dulu kan enggak. Nah, dengan sistem yang kita bangun baru itu ternyata itu salah satu yang membuat masyarakat itu puas dengan layanan kita. Ya, itu salah satu yang mempengaruhi banyak kendaraan dari luar kota beli mutasi ke Blitar karena sistem layanannya bagus. Jadi sudah tersebar akhirnya. Ya, sekarang kan semua sudah menggunakan sistem yang sama. Oh, sekarang yang lain juga Ya banyak yang di semua harus. Karena akhirnya pada akhirnya semua masuk ke, kalau dulu digitalnya sepotong-sepotong, sekarang jadi di. Nah, itu tantangan paling berat digitalisasi apa? SDM. Terus caranya Bapak, tadi kan selain apa? Itu paling saya ajak mereka itu untuk masuk dalam tim yang seperti itu. Kita melakukan pendekatan personal, kita ajak mereka, ya kita yang sampaikan sebenarnya yang terjadi saat ini seperti ini. Ini kalau diteruskan nanti akan berujung kepada hukum. Nah, ya memang agak susah, namun saya kan juga punya metode pendekatan kepada staf itu tidak melulu harus kita mengajak rapat, kita briefing, nggak harus. Kadang mereka juga saya ajak sepele kok, kadang mereka bisa akhirnya menaruh kepercayaan kepada saya itu. Saya sepele saya ajak, kadang dengan bicara kita punya ide yang sama, kita jalan-jalan touring. Setiap saya ajak mereka mau. Nah, berarti kan saya sudah mendapatkan kepercayaan mereka. Kita masukin bahwa programnya memang sekarang harus seperti ini. Jadi kalau ada perubahan terkait dengan layanan, dengan mungkin berpengaruh terhadap penghasilan itu, ya saya mohon maaf, memang harusnya seperti ini. Karena apa, kalau kita biarkan ini menjadi KKN itu, apalagi setelah ada cyberbully itu, saya tidak ingin teman-teman anak buah saya itu dikena tim cyberbully. Karena mereka juga mau lama-lama juga jumlah penolakan yang tadi misalnya seluruh menolak itu mulai berkurang. Ya pendekatannya memang tidak harus selalu dengan rapat. Informal. Saya sering juga mengundang ke rumah, sekedar ngopi bareng, kita ajak jalan-jalan, turun ke sana. BEP saat ini itu harga telur sana itu 2. Ini Pak, boleh Pak memberikan gambaran masalah yang pernah Bapak hadapi terkait untuk mewujudkan nilai, norma, dan aturan dalam organisasi. Jadi konsisten dalam menerapkan nilai, aturan, dan organisasi. Pernah nggak menghadapi masalah seperti terkait pelanggaran norma-norma itu Pak? Pernah
pelanggaran norma kalau di pelayanan umum itu sebenarnya paling banyak kan, di layanan publik itu kan paling banyak kan mereka ya tadi kembali kan masalah sangat dekat sekali mereka kalau di pelayanan publik itu sangat dekat dengan KKN rumah. Pelanggarannya juga ya memang situ kolusi dan sebenarnya yang paling banyak kolusi dan korupsi ya. Jadi pungli itu kan pelanggaran normanya kan ada di situ. Namun kita kan tidak mungkin serta-merta menghukum mereka karena hal seperti itu sudah warisan terdahulu. Merubah mereka menghentikan secara kendaraan kalau tidak mendadak itu kan juga harus akan menjadikan orang yang di belakang kita akan terpental ke depan kan jatuh resikonya ditabrak dari belakang. Maka kita juga harus mengeremnya itu soft sekali. Jadi norma-norma yang mereka langgar itu sebenarnya terkait dengan layanan pelanggaran harusnya tidak diluluskan dengan komitmen tertentu. Itu yang harus kita selesaikan. Caranya seperti apa? Itu tadi seperti kita memberikan punishment itu menurut saya itu hal yang paling terakhir sajalah kita berikan. Saya yakin mereka itu masih bisa diajak untuk bekerja sama. Kita dorong supaya mereka itu bekerja sesuai dengan norma yang ada. Karena mereka juga terikat dengan sumpah penguji dengan era-era sekarang era keterbukaan, mereka juga harus terbuka, mereka tidak boleh menyembunyikan sesuatu lagi, hasil itu harus mereka biar bisa mempertanggungjawabkan nilai sekian, nilai rem sekian, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi menurut saya punishment itu kita berikan kalau sudah terpaksa. Tapi kalau sebisa mungkin jangan, karena kembalinya mereka juga manusia yang butuh pekerjaan dan penghidupan. Nah, dengan cara-cara soft seperti itu bisa mereka kita ajak. Memang ada sih satu dulu pada saat itu ya sudah tidak bisa ditangani, akhirnya saya mintakan untuk dimutasi ke bagian lain. Ini seperti itu. Tapi setelah melakukan pendekatan pendekatan tetap bangga istilahnya. Ya tetap dia karena ya misalnya dari 100 orang mas nggak mungkin lah 100 itu pasti adalah minimal satu itu yang dan sudah nggak dan apa ya mungkin karena terbiasa mereka adalah yang saya bilang itu kebetulan mereka yang faktor usianya sudah agak tua. Mungkin mereka merasa takut dengan teknologi ini tidak bisa mengikuti. Terus di samping itu juga aku nyambut gaiking ini itu yang paling tantangan paling berat itu sebenarnya itu. Aku nyambut gaiking mengikuti. Lah ini yang salah kan yang itu kan ini salah uang retribusi masuk kantong sendiri ya nggak benar itu yang harus kita hentikan harus kita stop sudah kita ajar kita ajari untuk dia bisa membiasakan diri dengan sistem yang baru tapi ternyata yang satu khusus yang satu itu nggak bisa ya sudah pilihannya memang kita harus menyelamatkan organisasi kan dan bukan kalau harus berkorban satu orang ya mau gimana lagi yang penting kita sudah pernah mengajak mendorong supaya staf itu mau berubah hanya satu aja. Baik, yang ini terkait pengembangan diri. Nah, bagaimana kan tadi Bapak punya target dan sasaran kerja ya. Kira-kira dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ya untuk meningkatkan itu. Apa yang Bapak lakukan dan mungkin juga tim. Kemudian Bapak kan sudah membuat inovasi dan lain sebagainya. Tentu butuh pengembangan kan. Ya. Jadi kebetulan di perhubungan itu kan banyak
kompetensi ya. Apalagi sekarang seperti saat ini kan jabatan fungsional tertentu CFT itu kan harus ada kompetensinya ya. Nah itulah yang saya apalagi saya sekarang sekretaris, saya harus menganggarkan, saya berusaha untuk mendapatkan anggaran untuk meningkatkan kompetensi mereka secara berjenjang. Salah satu di pelayanan pengujian kendaraan bermotor itu, para penguji itu dituntut dia punya kompetensi yang selalu harus diperbarui dalam waktu 2 tahun sekali. Jadi sebelum 2 tahun mereka harus diperbarui. Kalau bisa kita dorong dia untuk naik tingkat, otomatis dengan naik tingkat tunjangan fungsionalnya mereka akan bertambah. Itu dari sisi pengujian. Dari sisi yang staf yang memenuhi syarat itu akan kita dorong supaya mereka bisa masuk ke penguji. Jadi kita sekolahkan di tingkat teknisnya Kemenhub. Bagi mereka yang memang full di administrasi ya, peningkatan kompetensinya yang mungkin dari secara umum lah, tiga tertentu secara umum, misalnya pelayanan masyarakat, dan tapi secara umum kita dasar-dasar transportasi kita tingkatkan. Saya yakin meskipun saat ini mungkin agak melenceng ya kita dapatkan, dan kompetensi yang mereka dapatkan nanti dalam jangka ke depan itu pasti akan dibutuhkan oleh mereka dalam karirnya masing-masing. Kemudian Bapak sebagai atasan di bidang atau menjadi sekretaris kan ada banyak bawahan bos. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan diri, bukan mengembangkan orang lain, kemampuan orang lain selain diikutkan klub atau ikut kompetensi yang lain, itu caranya Bapak bagaimana? Ini sedikit cerita gini. Ya. Saya itu punya, sekarang di luar kedinasan saya punya tim kreatif. Di luar struktur kedinasan, di luar struktur kedinasan. Saya membentuk tim kreatif. Tim kreatif itu terdiri dari anak-anak muda yang ternyata mereka punya. Saya pertama melihat orang staf itu dari mereka punya kemampuan apa? Mereka ternyata punya kemampuan dalam bermedia sosial rata-rata. Coba saya pancing, bisa nggak buat video ini kita pelajari satu persatu dari staf itu kan. Itu saya sudah sekretaris. Akhirnya mereka menunjukkan kemampuannya. Ini di sekretariat aja atau di luar juga? Di luar, di lingkup dinas perhubungan, tapi di luar sekretariat. Tidak hanya di bidang sekretariat tidak. Jadi ternyata mereka mempunyai bakat-bakat yang luar biasa. Dan itu nampak kayak hari ini semua muncul semua. Ada yang bakat jadi penyusun narasinya itu sutradara, ada yang bakat jadi sutradara, ada yang bakat jadi talent, ada bakat editing video, ada yang bakat take video. Saya fasilitasi bahkan sampai saya bisa membuat ruang podcast. Kami sudah tayang 4 kali untuk podcastnya, dan kami rutin mengisi IG dan itu inisiasinya dari Bapak sendiri. Tujuannya apa Pak waktu itu? Apa yang Bapak pikirkan? Waktu itu saya gini, dinas perhubungan itu selalu identik dengan kekakuan karena seragam. Seragamnya kalau orang di sub itu apa? Pasti mindset orang masyarakat itu kalau nggak parkir, kir, ngepam. Ngepam itu apa? Jaga di pinggir jalan. Oh iya. Pasti mindset itu. Saya berusaha merubah mindset mereka. Masuk mindset masyarakat bahwa dinas perhubungan itu bukan organisasi yang kaku, tapi yang humanis, lentur,
bisa diterima masyarakat dan fungsinya kita bukan hanya 3 itu, kita harus menyampaikan pesan-pesan keselamatan. Kita pembina transportasi kan, cara kita menyampaikan tidak dengan cara yang kaku. Awalnya saya terinisiasi melihat YouTube, bagaimana orang menyampaikan apa yang menjadi keinginannya melalui YouTube. Masuk juga, saya pancing siapa bisa buat video, 1 orang muncullah akhirnya tim itu. Saya coba bikin. Itu Bapak bertanya ke orang, caranya gimana bisa Jadi teman-teman itu kan saya bisa ngeliat seleksinya gini. Saya sering buka YouTube, saya punya IG, saya lihat siapa kan itu yang paling aktif. Teman-teman itu kan, kalau kita berteman kan, soal kantor kan saling follow kan, siapa yang paling. Dari situ saya menemukan beberapa anak muda yang multi talent. Sekarang fungsinya kita harus menyampaikan pesan bahwa keselamatan transportasi itu melalui media sosial. Kita memberikan pendidikan transportasi melalui media sosial. Bagaimana caranya? Buat film pendek, buat apa istilahnya, apa bahasa mereka itu, poster-poster yang macam-macam. Bisa dilihat di IG di Subka Blitar atau di YouTube-nya di Subka Blitar, bisa kita lihat di situ. Oh, itu sampai dimasukkan ke situ? Oh iya, bisa. Jadi di IG di Subka itu seperti sekarang. Kemarin sebelum berangkat saya bilang, coba pesan, ini kan sudah mau akhir menjelang akhir Ramadan tuh, pesan keselamatannya ada di mudik lebaran. Nah, PR-nya sekarang mereka lagi buat itu. Kemarin itu Bapak kasih tema-tema, maksudnya buat ini kan mau mudik bikin ini ya. Yang ada kaitannya dengan kita. Jadi misalnya gini, ada mudik sangat ada kaitannya ya, dengan pesan mudiknya apa dalam di sisi transportasi. Harus cek kendaraannya, mengemudi maksimal berapa jam sebelum, pastikan kondisi kendaraannya layak jalan. Kalau bawa kendaraan, kalau naik bis, pastikan bisnya yang layak jalan. Seperti itu pesan-pesan itu. Bahkan kita pernah mengisi kampanye anti narkoba. Kita sempat mendapat apresiasi dari BNN. Kita diusulkan menjadi mitra apa sih, dulu saya lupa. BNN mana Pak? Kabupaten Blitar. Oh, jadi Kita pesan narkoba. Sepele sih sebenarnya, sepele kita buat. Kalau bahasa saya itu film pendek sih. Kalau bahasa teman-teman apa saya nggak paham itu bahasanya. Jadi pesan yang menyatakan bahwa anak muda anti narkoba, lebih sehat tanpa narkoba. Sepele itu sebenarnya. tapi itu dikemas kekinian gitu ya Pak? Iya, dikemas kekinian. Soalnya kalau hal yang menarik yang terbaru sebenarnya itu, tapi karena kan masih berjalan, masalahnya masih berjalan. Dan itu hasilnya bisa dilihat di IG kami, di YouTube kami itu bisa dilihat hasil-hasil yang telah kami sampaikan. Bahkan kami juga mengundang pihak ketiga penyedia alat-alat perlengkapan transportasi itu kita undang di Blitar. Sebetulnya ada salah satu perusahaan besar skala nasional penyedia palang pintu kereta api itu yang mereka berangkat dari nol. Kita undang untuk podcast, memberikan edukasi anak muda yang sukses bergerak dalam bidang transportasi. Dia memberikan motivasi. Jadi sasaran yang saya ingin dapatkan, yang satu di samping kita memberikan edukasi, kita juga memberikan motivasi kepada. Kalau dulu kan lingkup saya kan hanya setahun ini sudah keluar edukasi transportasi, motivasi bahwa seorang pemuda itu bisa sih mau ngapa-ngapain bisa kalau kita kreatif. Dan itu lumayan gitu. Kalau di
tapi kan yang saya sampaikan itu yang saya undang direkturnya itu masih muda. Saya undang mengisi di podcast kami. Ada juga di Kemenhub kan ada Polbid ya, waktu itu pola pembina sekolah kedinasan seperti yang di sebelah. Kita undang tarunanya itu, suruh ngomong di situ, suruh menyampaikan. Itu termasuk kita berikan kepada motivasi kepada anak muda bahwa mereka itu bisa menjadi bagian dari kami. Mereka akan menjadi generasi muda selanjutnya bagi kami kan. Jadi bukan sekarang kalau menurut saya sisi-sisi di sub yang kaku itu kita ganti dengan sisi-sisi yang humanis. Jadi dikenal. Itu targetnya ya Pak ya? Iya, targetnya. Memperbaiki citra. Lebih cenderung kamu begitu. Jangan sampai orang berpikir pasti kalau enggak parkir, ngepan. Pasti itu ya. Kalau masyarakat ditanya apa yang kita harus berubah seperti itu. Karena identik dengan seragam yang kaku. Betul. Nah, terkait pengembangan lagi Pak, dan tadi kan sudah membuat tim kreatif Bapak buat target-target ke tim. Mungkin yang paling sekarang ini yang membuat target-target ke tim bikin podcast atau apa, bahkan yang tadi itu digitalisasi. Nah itu untuk program pengembangan diri karyawan sendiri apa yang sudah Bapak lakukan? Pengembangan diri karyawan ya kita bawahan atau mungkin timnya itu. Kalau yang kita secara organisasi terstruktur ya itu kita ikutkan di diklat teknis. Selain diklat. Selain diklat. Selain diklat. Agar dia bisa memberikan hasil kinerja terbaik gitu loh Pak. Kan pasti Bapak tahu itu ini punya kelebihan, punya kelemahan. Itu tadi. Saya tuh senang ajak mereka tuh jalan-jalan. Orang kalau senang bekerja itu senang. Hatinya gembira, diajak yang ngajak. Kalau sudah nurut sama saya ajak tuh mau. Mereka pasti akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Saya nggak perlu negur kok. Saya nggak perlu. Saya ajak mereka. Saya kadang ikut sama mereka. Kalau maunya apa saya ikut. Mereka maunya Pak jalan-jalan ke sana. Yuk. Pak saya pengen lihat di sana pengujiannya bagus. Saya berusaha fasilitasi. Jadi ada kunjungan ke dinas lain, betul Pak. Bahkan sampai pernah kita ke Solo itu tim kreatif pengen belajar dari Solo. Karena mereka punya tim kreatif yang lebih usianya lebih sudah tua, sudah lama dan sudah berhasil di podcastnya. Kita belajar ke sana, kita ajak belajar ke sana. Itu padahal di luar struktur semi dinas kan seperti tim kreatif itu. Mereka kita SK-kan sampai kita ajak supaya mereka juga belajar menimba ilmu dari di daerah lain seperti apa mengembangkan podcastnya, mengembangkan pengujiannya seperti apa. Itu kita fasilitasi. Tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Nah, kebetulan kan saya pribadi kan juga lulusan sekolah kedinasan. Saya juga punya teman-teman yang di daerah lain. Saya tinggal di sana apa yang bagus di sana kita bila perlu kita datangi atau kita mendatangkan narasumber. Tapi ini jarang terjadi sih kalau kita sampai mendatangkan narasumber sekali atau 2 kali ya kalau nggak salah. Kita kan ini juga baru tumbuh ya. Iya. Nah ini terakhir Pak ya terkait situasi perbedaan. Jadi kan pernah kan Bapak yang kayak menghadapi masalah tadi kan pasti ada bentrok. Bagaimana cara Bapak mengatasi situasi konflik seperti ini?
Sebenarnya kan masalah konflik itu kan manusia itu kan semuanya keinginannya kan punya keinginan, mereka kan berbeda yang berbenturan. Nah, kebetulan perbedaannya 180 derajat lah, jadi mereka penyelesaian masalah itu sebenarnya dengan pendekatan-pendekatan. Saya lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan informal. Saya jarang sekali memanggil mereka untuk memberikan teguran, itu jarang sekali saya lakukan. Tapi saya lebih banyak konflik itu akan saya tengahi dengan cara informal. Jadi saya dengar dari satu persatu apa sih permasalahannya. Tadi saya lebih banyak menggunakan media saya itu tadi, jalan-jalan. Jalan. Benar-benar kegiatan informal itu powerful ya? Powerful. Jadi sekarang tuh kalau saya ajak, ayo besok jadwalnya jalan-jalan, kita naik motor apa aja boleh, nggak perlu motor yang spek khusus untuk touring, nggak mau, kita pakai motor, kita kemana, mau kemana, ke pantai sana Pak, ayo. Mereka patungan, mau patungan. Nah, kalau sudah akrab itu kan konflik kan redam sendiri. Dari situ kan saya juga bisa membaca apa sih mereka keluhannya, yang sebelah sini apa sih keluhannya, bagaimana cara menyelesaikannya kan bisa kita bicarakan dengan baik. Jadi kita tidak perlu sampai memang sangat menghindari menggunakan punishment secara kedinasan, kecuali memang sudah tidak bisa dibina sesuai aturannya, sudah tidak bisa dibina dan itu memang benar-benar pelanggaran, ya nggak boleh buat. Tapi selama itu masih bisa diselesaikan dengan cara-cara pendekatan informal tadi, itu yang saya pakai. Bapak, ini saya rasa pertanyaan saya sudah lengkap semua ya, maksudnya jawaban Bapak sudah lengkap semua terkait portofolio. Tidak ada yang ingin saya tanyakan kembali. Jadi ini sudah selesai, Bapak tadi sudah angka sekali, kemudian ini portofolio wawancara foto sekali, nanti tinggal LGD saja. Saya boleh meninggalkan tempat. Ya. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak.